Selamat hari Minggu dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Puji Tuhan, pasti semua sehat kan? Saat ini kita akan kembali bersekutu memuji Tuhan. Bersama-sama kita akan melayani dengan memimpin ibadah lewat tugas kita masing-masing. Nah, kita akan mulai. Kita akan masuk ke dalam fotum dan salam. Untuk itu, silakan berdiri adik-adik. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita yakin bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Untuk masuk ke dalam lagu pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya yang akan dipimpin oleh Kinanta. Silakan Kinanta. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, ya. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Kinanta. Untuk adik-adik semua, silakan duduk kembali. Adik-adik, dalam seminggu kemarin, kita mungkin sudah sering menyakiti hati Tuhan. Tidak dengar-dengaran sama mama papa atau dengan guru, atau mungkin jadi sering berantem dengan kakak atau adik. Wah, Tuhan Yesus pasti sedih melihatnya. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik, kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Nah, kali ini Brigit akan membantu kita dalam doa pengakuan dosa. Silakan Brigit. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, membuat salah, ampuni kita. Amin. Terima kasih Brigit. Nah adik-adik, tadi kita sudah minta ampun sama Tuhan Yesus. Tentu Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Maka dari itu, mari sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 20 ayat yang keempat. Kakak akan dibantu oleh Faras kali ini. Kita mulai ya. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan disukainya segala bakaranmu. Amin. Amin. Terima kasih ya Faras. Siapa yang sudah gak sabar dengar cerita? Pasti semua kan? Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik dulu untuk menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Kali ini kakak akan dibantu oleh Bianca dan Brili. Silahkan. Hai kawan, tahukah kamu semua buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran
Terima kasih Bianca dan Billy. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami merasa sangat senang karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, sebelumnya kami mau memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya hidup kami semakin diperbaharui sehingga kami boleh semakin taat pada Tuhan dan semakin diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sebelum mulai mendengarkan cerita, kakak mau tanya dulu nih. Bagaimana sih perasaan adik-adik setelah terlibat dalam memimpin ibadah pada hari ini? Apa ada yang merasa senang dan bangga? Atau justru merasa sedih dan terpaksa? Kakak yakin adik-adik pasti merasa senang dan bangga ya? Iya, pasti, karena kakak juga senang dan bangga sama adik-adik. Seperti cerita kita nih pada hari ini. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama simak cerita minggu lalu. Pada cerita minggu lalu, Tuhan memilih Bezalel, Aholiab, dan beberapa orang yang mendapatkan kepandaian dari Tuhan untuk membuat kemah suci. Mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga kemah sucinya menjadi indah untuk tempat mereka beribadah. Nah, pada cerita hari ini adalah kelanjutannya. Tuhan kembali memilih orang-orang untuk memimpin ibadah di bait suci tersebut, atau yang sekarang kita kenal dengan gereja. Siapa ya kira-kira yang Tuhan pilih? Dan apakah mereka bisa sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan itu? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Tuhan meminta Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel di tempat mereka beribadah. Tempat yang sudah dibuat tadi, kemah suci, atau yang kita kenal dengan gereja. Musa pun melakukan perintah Tuhan tersebut dan mengumpulkan bangsa Israel. Tuh, adik-adik bisa lihat sendiri kan, bangsa Israel sudah berkumpul. Kemudian, Tuhan memilih Bapak Harun dan 2 orang anaknya, Nadab dan Abihu, untuk menjadi seorang imam. Apa itu imam adik-adik? Imam itu adalah pemimpin ibadah. Kalau sekarang kita lebih mengenalnya dengan pendeta. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri di gambar. Itu adalah Bapak Harun dan kedua anaknya yang sedang ditahbiskan menjadi imam. Nah, seperti ini nih adik-adik, baju imam dari suku Lewi ketika waktu itu. Bagus ya bajunya? Mereka harus menggunakan pakaian seperti ini ketika mereka akan bertugas untuk melayani Tuhan. Pada saat itu, Bapak Harun dan kedua orang anaknya yaitu Nadab dan Abihu memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa mereka sudah siap melakukan tugas pelayanan dari Tuhan. Coba adik-adik lihat, api Tuhan turun ke atas persembahan mereka. Wah, ini adalah bukti bahwa Tuhan memilih mereka secara khusus untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti cerita barusan, ketika kita juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan hati yang senang, dengan penuh sukacita. Seperti hari ini, kakak yakin pada hari ini adik-adik semua senang karena bisa ikut serta dan terlibat dalam memimpin ibadah pada hari ini. Nah, jadi mari ke depannya kita lebih semangat, kita lebih sukacita dalam melayani Tuhan. Oke adik-adik? Kita akan membaca Alkitab. Kakak akan membacakan buat adik-adik. Firman Tuhan diambil dari Imamat 9 ayat yang ke-7. Kakak bacakan ya. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan.
Untuk masuk ke dalam doa Bapa kami, kita akan dipimpin oleh Shane. Silakan Shane. Kita berdoa teman-teman. Bapa kami yang disuka dan kutukanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Shane. Adik-adik, sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita, mari kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 oleh Moria dan Mama. Silakan. Nats persembahan kita diambil dari kitab Mazmur pasal 98 ayat 6 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Amin. Terima kasih Moria dan Mama. Kita akan memberikan persembahan kita dengan diiringi lagu Aku Bawa dan Berikan yang akan dipimpin oleh Holly, Kim, dan Dean. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Holly, Kim, dan Dean. Adik-adik, untuk mendoakan persembahan syukur kita akan dipimpin nantinya oleh Melona, dan kakak akan menutup doanya dengan doa syafaat. Untuk itu kakak persilahkan Melona. Teman-teman, mari kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, Dan terimalah terimalah persembahan persembahan kami. kami. Semoga Semoga berguna berguna untuk untuk kemuliaan nama nama Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Tuhan yang boleh menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk boleh terlibat dalam liturgi pada hari ini.
Kami merasa senang, kami merasa bangga, dan kiranya Tuhan yang semakin boleh memberkati talenta-talenta yang ada pada kami, sehingga dapat kami pergunakan untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tak lupa kami mendoakan orang tua kami, guru-guru kami, seluruh keluarga besar kami dimanapun berada, sehingga Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan dan sukacita dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, terima kami yang bermohon dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Melona yang sudah memimpin kita dalam doa persembahan. Sekarang kakak akan dibantu oleh Frederick. Kita mau baca ayat hafalan kita. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Dari Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Silakan Frederick. Kisah Rasul 20 ayat 19 dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Terima kasih Frederick. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Love, I love you Lord forever. Sambil berdiri ya. Love, I love you Lord forever. Love, I love you Lord forever. I do my best, oh, I do my best for you. Dengan tetap berdiri, mari adik-adik menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya buat pelayanan adik-adik hari ini. Kakak merasa senang dan bangga. Good job! Untuk adik-adik, selalu ingat, stay at home and stay healthy. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom!